Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Yanda Irfan Ade Prasetyo. Yanda di MI Khalifah Nusantara ini akan mengajarkan tentang PJOK yang sekarang diperbarui menjadi PJKR. Anak-anak tahu nggak apa itu PJOK dulu? Nah, nanti kita sama-sama belajar. Jadi PJOK itu adalah pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tapi sekarang itu diganti dengan PJKR. Ada yang tahu nggak? PJKR itu apa? PR ya? Enggak. Yanda akan memberitahu. Jadi singkatan dari PJKR itu adalah pendidikan, jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Apa anak? Yanda ulangi ya. Pendidikan, jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Diingat-ingat. Kok ada rekreasinya ya Yanda ya? Kenapa kok ada rekreasinya? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Iya, karena dulu hanya dari jasmani, terus olahraga, terus sehat. Tapi sekarang enggak. Kita harus senang-senang, makanya itu ada rekreasinya. Jadi nanti kalau olahraga nggak boleh nangis lagi. Misalnya jatuh, lari-lari, pasti akan jatuh nantinya kalau olahraga sama Yanda. Tapi di situ kita nggak boleh nangis, nggak boleh berantem sama temen ya. Kita harus senang-senang. Di MI Khalifah itu kita harus senang-senang. Pokoknya senang-senang pokoknya. Dan nanti di PJOK atau di PJKR nanti kita harus sama-sama membangun silaturahmi dengan teman-teman gitu ya. Harus kompak, dalam satu kelas itu harus kompak, nggak boleh ada yang membuli, nggak boleh ada yang memaki-maki sama-sama teman. Jadi kita itu di MI Khalifah satu tim, Pak Guru satu tim dengan kalian semua. Seperti itu ya anak-anak ya. Dan di MI Khalifah ini anak-anak, Yanda akan mengajar PJKR kelas 3, 4, 5, dan 6. Untuk kelas 3 sampai 6 akan bertemu dengan Yanda. Meskipun wajah garang, tenang, hati tetap harus riang. Oke, Yanda mempunyai hobi renang dan main badminton. Jadi untuk anak-anak MI Khalifah Nusantara yang suka berenang dan ingin les dengan Yanda, ayo. Come on, datang nggak apa-apa. Kita latihan nanti sampai bisa, pokoknya sampai bisa. Pokoknya semangat terus buat latihan renangnya nanti bersama Yanda. Oke, hari ini Yanda akan memberikan tugas pertama kepada anak-anak, yaitu kita akan membahas tentang gerakan inti dari olahraga. Ya, ini adalah gerakan inti untuk kehidupan sehari-hari juga anak-anak. Ya. Yanda juga melakukan seperti itu, anak-anak juga melakukan seperti itu, orang tua kita, mbah-mbah kita, semua melakukan hal itu. Ada yang tahu nggak? Ada 3 gerakan inti untuk olahraga. Ayo, Yanda kasih waktu 5 detik ya untuk menjawab ya. Meskipun menjawabnya virtual sih, kayak gitu. Ada yang tahu nggak? 3 gerakan inti di dalam PJOK. Ayo apa? Tuh, 2, 3, 4, 5. Ada yang tahu nggak? Saya anggap udah tahu semuanya. Tapi Yanda akan memberitahu lagi untuk mengingatkan lagi apa sih Yanda gerakan inti di dalam PJOK, yaitu yang pertama ada gerakan lokomotor, gerak non lokomotor, gerak manipulatif. Jadi selama anak-anak berada di MI, di MTS ataupun di MA nanti, gerak ini tidak akan terlepas dari namanya PJOK. Jadi pasti ada soal-soal dari kelas 1 sampai nanti lulus kuliah, bahkan itu akan ada soal-soal seperti itu. Ada gerak lokomotor, gerak non lokomotor, dan gerak manipulatif. Untuk materi pertama ini Yanda akan menjelaskan tentang gerak non lokomotor. Ada yang tahu nggak gerak non lokomotor itu apa? Ayo, pasti udah berulang-ulang kali, bahkan udah bosen mungkin gerakan seperti itu atau mendengar nama-nama lokomotor, mungkin udah bosen. Tapi ya itu materi kita hari ini dan sampai nanti lulus dari MI Khalifah tetap itu aja. Tapi mungkin diaplikasikannya ke gerak-gerakan yang lain seperti itu. Dan selain PJOK, nanti kita juga akan belajar bahasa Inggris. Yanda yakin kok anak-anak pasti bahasa Inggrisnya lebih jos daripada Yanda. Karena Yanda sendiri kurang sih dalam bahasa Inggris. Tapi Yanda bisa belajar. Yanda terus-terus menggali, belajar seperti itu.
dengan apa ya, semaksimal mungkin, karena kita itu sekarang belajar bisa lewat YouTube, bisa lewat membaca buku atau apapun, dan paling praktis memang semuanya ada di Google seperti itu. Jadi mau belajar bahasa Inggris bisa kok anak-anak, yang penting malasnya ditinggalin atau dihilangkan malasnya itu. Jadi tidak ada waktu untuk nggak belajar kayak gitu. Jadi daripada main game, daripada malas-malasan, itu anak-anak bisa belajar seperti itu. Yanda sendiri mengakui kalau bahasa Inggris Yanda itu kurang, tapi Yanda akan terus belajar dan belajar. Anak-anak juga harus seperti itu, harus semangat ya. Yanda aja semangat, masa anak-anak nggak semangat seperti itu. Jadi kembali lagi ke materi gerak non lokomotor. Di situ ada non dan lokomotor. Kalau diingat-ingat ya, kalau ada non berarti itu ada tidak. Sedangkan lokomotornya sendiri itu adalah berpindah tempat atau gerakan berpindah tempat ya. Kalau non itu tidak, terus lokomotornya itu adalah gerak berpindah tempat. Jadi kalau kata-kata ini digabung, gerak non lokomotor itu adalah gerak yang tidak berpindah tempat. Nah, seperti apa? Gerak yang tidak berpindah tempat itu apa? Perasaan kita kok gerak terus kayak itu, berpindah tempat terus. Tapi ada gerak yang tidak berpindah tempat. Contohnya seperti ini. Yanda nggak berpindah tempat kan, tapi menggerakkan salah satu anggota tubuh. Bisa dipahami di sini. Jadi bisa dipahami ya anak-anak ya. Jadi gerak non lokomotor itu adalah gerak yang menggerakkan suatu anggota badan tanpa berpindah tempat. Seperti itu tadi contohnya. Dan anak-anak pasti udah diajari pemanasan juga. Ada yang ingat nggak pemanasan itu apa? Ayo, pemanasan untuk apa? Ayo. Nah, pemanasan itu untuk menghindari cedera. Jadi sebelum melakukan olahraga ataupun aktivitas yang berat-berat, kita harusnya melakukan pemanasan. Seperti ini contohnya. Pemanasan itu menekuk kepala, menekuk leher seperti ini. Nah, itu tanpa berpindah tempat, ya. Seperti menekuk tangan. Seperti ini. Ini Anda tidak berpindah tempat. Ganti tangan kiri seperti ini. Terus gerakan ke depan seperti ini. Nah, itu Anda tidak sama sekali tidak berpindah tempat. Itu adalah namanya gerak non lokomotor. Gerak yang tidak berpindah tempat. Ingat-ingat ya. Gerak non lokomotor adalah gerak yang tidak berpindah tempat. Seperti pemanasan ya. Pasti udah tahu kok anak-anak pemanasan itu seperti apa. Kemudian urutannya itu dari kepala dulu, terus kemudian pundak, tangan, terus kemudian dari kaki. Kalau dari kaki gerakannya seperti ini. Ini Anda tidak berpindah tempat sama sekali. Seperti itu menekuk lutut kaki. Nah, seperti itu. Terus kata kunci dari gerak non lokomotor itu adalah menekuk kaki, menekuk tangan, menekuk leher, kemudian mengayun seperti ini. Kemudian mengayun. Anda tidak bergerak tempat ini, berpindah tempat. Tidak berpindah tempat. Ya. Terus seperti memutar seperti ini, Anda tidak berpindah tempat. Nah, itu adalah kata kunci dari gerak non lokomotor. Diingat-ingat ya anak-anak. Jadi gerak non lokomotor itu adalah gerak yang tidak berpindah tempat dengan kunci menekuk, mengayun, memutar. Seperti itu. Sampai sini paham ya? Nanti pertanyaannya bisa lewat WA atau lewat komentar nanti ya. Nah, sekarang anak-anak untuk tugasnya itu kita aplikasikan olahraga ke dalam sholat. Loh, kok bisa olahraga ke dalam sholat? Nah, jadi seperti ini anak-anak. Kalau sholat itu kan kita tidak berpindah tempat. Seperti takbiratul ihram. Nah, Allahu Akbar. Nah, gerakan Allahu Akbar. Apanya yang ditekuk? Nah, siku dari tangannya ini. Ya. Allah. Nah, ketika mengangkat tangan dan menekuk siku, ini adalah gerak non lokomotor. Nah, ya. Ulangi ya. Gerak non lokomotor pada gerakan takbiratul ihram. Nah, Allahu Akbar. Nah, ya kan?
gerakan ini itu adalah gerak non lokomotor seperti ini. Allah. Nah, ya. Tangan ditekuk, siku ditekuk seperti ini, itu adalah gerak non lokomotor. Jadi tugasnya sekarang cari beberapa gerakan yang di dalam sholat ya tentang gerak non lokomotor. Nah, tadi takbiratul ihram kan udah seperti ini. Yang diangkat seperti ini. Jadi siku ditekuk ya, seperti ini, diangkat dan ditekuk. Nah, kemudian kita lanjut tuh ke gerakan ruku. Ayo, kalau ruku apanya yang ditekuk seperti ini ruku? Itu gerakan apa? Maksudnya anggota tubuh mana yang ditekuk seperti itu? Ya, di sini jelas kan anak-anak ya. Contoh lagi ya. Pak Guru ulangi lagi, Yanda ulangi lagi. Seperti ini. Kedua tangan waktu takbiratul ihram, kedua tangan diangkat. Nah, seperti ini. Apa yang ditekuk? Sikunya. Kedua siku ditekuk seperti ini. Ya. Terus kita lanjut ke gerakan ruku, ke gerakan sujud, ke gerakan tahiyatul awal, tahiyatul akhir. Seperti itu, anak-anak ya. Jadi, kalau gerakan ruku itu ditekuk apanya gitu, anggota badannya diapain sih, kayak gitu. Dari sini semoga anak-anak bisa paham. Jika nanti anak-anak tidak paham ya, bisa WA ke Yanda ya. Yanda dengan senang hati, dengan terbuka untuk membalas chat-chat dari wali murid MI Khalifah yang kurang paham dengan gerakan non lokomotor ini. Oke, mungkin cukup anak-anak materi hari ini, materi yang Yanda berikan kepada anak-anak kelas 3, 4, 5, dan 6. Nanti tugasnya bisa dikumpulkan lewat WA atau nanti menunggu pengumuman dari Yanda sendiri kapan dikumpulkan. Jadi untuk wali murid juga ini tugas bebas, maksudnya fleksibel, bisa mengerjakan kapanpun saya akan terima. Yang penting tetap mengerjakan, tetap mengikuti materi. Oke anak-anak, mungkin cukup materi hari ini. Nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang gerak lokomotor dan manipulatif. Nanti ya, hari ini kita akan belajar tentang non lokomotor dulu. Yang penting paham dan mengerti isi materinya. Pelan-pelan asal kelakon. Semangat pokoknya. Nanti insya Allah kalau PPKM ini berakhir dan kemudian kita masuk ke MI Khalifah, masuk ke sekolah lagi, anak-anak bisa bertemu dengan Yanda dan kita bisa bersenang-senang. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.